Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kiramun wal kurama, para bapak alim dan ulama, bapak kiai yang ansah kalau tak terjemahkan kepada semuanya yang hadir di labnya Gustop pada siang ini yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama bersolawat, bersyukur juga bersolawat. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah pada suara. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Tentunya dengan bersyukur bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasul Nabi akhirus zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita bersolawat ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, saya yakin nanti Rasulullah juga akan mencintai kita, sehingga kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin. Ya, ini sholawat. Kita awali dengan sholawat. Kalau bersolawat ini kan banyak versi sholawat, ada 2000 lebih ini sholawat ini. Tapi ini sholawat ini kan sebenarnya ini ada dua hal yang harus kita pahami dalam kita bersolawat. Ya, sholawat ini kan kata-katanya, kalimatnya ini kan ada dua. Ada yang ada sayyidinanya dan tidak ada sayyidinanya. Ya, makanya ketika kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini sholawat ya, bentuk kesaksian ini kepada Nabi kita. Tapi ini kita harus paham, kalau di dalam apa ya sing jenenge ning ngene jerone dua kalimat syahadat ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna saya bersaksi bahwa Muhammad itu siapa? Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, ana saya sendiri ya. Di ana iki aja salah paham, jangan salah kita memahami. Nek sholawate ning kono ki mong ana wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah, ini jelas ya, ini sangat jelas bahwa sholawat yang ada sayyidina ini merujuk ya atau bertujuan untuk mengagungkan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah. Kalau ada sayyidina, makanya dulu ini sholawat asli ya, sholawat asli sebelum kanjeng Nabi Muhammad ini ada sholawat benar-benar sholawat asli ini ada. Jadi semua nabi, semua rasul ini sudah bisa bersolawat. Tapi kalau sholawat ini Sayyidina Muhammad ini setelah kanjeng Nabi ini menjadi Nabi dan Rasul. Ya, kita harus bisa membedakan. Dan sholawat yang pokok ini bukan Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammad itu enggak. Jadi termasuk yang pokok ini termasuk sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wasallim, ini yang pokok. Jadi sallallahu alaihi wasallam ini sholawat yang pokok, ini tidak merujuk kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi merujuk kepada diri kita sendiri. Sallallahu ala Muhammad, sholat niku maknane ketemu, sallallahu maknane ketemu karo Gusti Allah, ketemu karo Gusti Allah. Nek awake dhewe bendina sholawat gak ketemu karo Gusti Allah, niki sholawat niki ya sholawat ngapusi, sholawat bohong-bohongan. Makanya kita harus paham bahwa sholawat ini ada dua, yang satu merujuk kepada kanjeng Nabi bin Abdullah yang ada di Mekah dan Madinah dulu, ya. Yang kedua kita bersolawat kepada diri kita sendiri. Ya, ini jus-jusnya kita harus paham. Lah sholawat kok nggone dhewe iki piye maksude, kan ngoten nggih. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya untuk mengetahui ini kita harus paham tentang ilmu. Ini babakan ilmu. Ada ilmu apa ya? Ada ilmu torekoh, ada ilmu syariat, ada ilmu torekoh, ada ilmu ma'rifat, ada ilmu hakikat. Kita harus paham ini semuanya, baru kita bisa bersolawat. Solawatnya bisa ketemu dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Nek awak di salate ngawur pokoke lambene bersolawat ning ngono kuwi mang wis gak mikir apa-apa, penting solawat diakeh-akeh dengan harapan mendapat syafaat dari beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entar dulu nanti dulu kira-kira sampan bersolawat menyanjung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saakeh sak jeplak lambe. Bahkan sekarang ini banyak majelis ya, majelis sholawat ditabui ya, joget-joget maca sholawat niku ya anten manfaatnya itu juga ada, tapi kurang gitu loh ya ada. Apakah itu jelek? Enggak, itu bagus. Daripada ngumpul-ngumpul neng warung kopi ngomong nih wedoan, ngomong nih umben-umben, ngomong nih bondo ya luwih apik. Sholawat walaupun ditabui karo joget-joget ini luwih apik. Ini jelas. Jadi kita ketika bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wasallim atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ini maksudnya bahwa rogo ini awake dhewe, rogomu rogoku, jasad ya, jasad. Karena apa? Karena manusia ini sebenarnya ada 3 lapisan. Yang pertama jasad kasar, yang kedua jasad halus, yang ketiga adalah hidup. Juga yang menggerakkan semuanya ini adalah hidup yang sifatnya muhitum, meliputi diri Anda semuanya. Jadi ketemunya antara jasad dengan Sang Penciptanya atau yang hidup, yang menghidupi, itulah yang disebut dengan sholawat, disebut dengan sholat, semacam-macam sebutan. Sakarepmu, saya ngarani sakarepmu, yang penting kula namung niki memberitakan wawasan. Ini bukan maksudku untuk mengajari sampean semua, itu enggak, tapi untuk memberikan wawasan saja. Nah ini makanya kita harus paham, wis ngawur gak apa-apa, sampean ngawur gak apa-apa. Nah, jadi ini beda ketika kita bersolawat kepada beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Ini pasti ada kata-kata sayyidina, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini merujuknya kepada kanjeng Nabi bin Abdullah yang ada di Arab sana. Ya, kita pahami dulu ini tentang syahadat ya. 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa asyhadu alla ilaha illallah? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Gampang ya. Lah, orang ngomong seperti itu gampang. Bahkan di luar sana banyak ustadz, banyak kiai, katanya sih bisa mengislamkan ribuan orang dalam satu ceramah.
Saya pernah mendengar itu dari Ustadz, beliaunya dari Ustadz, ini mantan pastor Ustadz Malawi ya. Beliau punya teman di Irian Jaya. Pada waktu itu Irian Jaya ini masih apa ya, belum ada orang Islam, kalaupun ada ini cuma segelintir orang. Ini ada orang ceramah di sana, kenyataannya satu ceramah ini bisa menghasilkan kayak golek opai, ngapunten, bisa mengislamkan 3.000 lebih orang ini dalam satu ceramah. Nah ini pertanyaannya, apa cukup orang dibacakan 2 kalimat syahadat dituntun itu lalu menirukan ini langsung Islam? Ini bagi yang mampu ini sudah cukup, tapi bagi orang yang nggak mampu berpikir ini yang gampang yang Islam nih wong niku gampang. Rada dimingi-mingi duit ke masuk Islam tak wedi 2 juta. Piye carane? Tak wacane syahadat terokno wis selesai. Niku Islam secara syariat. Nah, ini kalau kita mengkaji tentang Islam, ya Islam nggih. Nah, Islam ini maknanya apa sih Islam? Ini banyak yang mengatakan bahwa Islam ini maknanya selamat. Karena apa? Karena mereka mengambil dalil yang ada di Quran. Ini jelas, inna dina hindaullahil Islam. Agama sing ditampa munggo Gusti Allah niku mung Islam. Ya ini benar ya. Ini benar. Tapi kalau kita nanti ke tingkatan yang lebih tinggi dari syariat menuju tarekat, ini masih artinya masih sama. Islam maknanya selamat. Tapi nanti kalau kita sudah menginjak ke makrifat, ke hakikat, ini beda lagi. Maknanya ini sudah beda. Ya. Jadi Islam yang dikatakan orang-orang maknanya itu selamat, ini berubah menjadi Islam ini menjadi Islam dalam arti pasrah. Jadi sapa wonge sing pasrah karo Gusti Allah, pasrah karo Gusti Allah, pasrah karo Tuhane, mbuh kuwi agamane Kristen, mbuh kuwi agamane Hindu, mbuh kuwi agamane Buddha, mbuh kuwi tanpa agama pun, nek pasrah karo sing gawe urip niku tenanan, niku saged diarani pasrah. Bahkan ini yang disebut dengan Islam yang sesungguhnya. Jadi kita jangan mikir kayak agamane Hindu, kayak agamane Buddha, umpamane ngoten, gak usah mikir. Karena apa? Karena di Quran, ya di Quran ini jelas semua perintah, semua ajakan, ya ini enggak ada yang mengarah kepada Islam, ya. Tapi mengarahnya ke siapa? Mengarahnya kepada orang-orang yang beriman. Makanya perintahnya semuanya ya ayyuhalladzina amanu, tidak ada perintahnya ya ayyuhalladzina aslamu. Perintahnya ya ayyuhalladzina wong-wong Islam, enggak ada. Akan tetapi yang ada orang-orang yang beriman. Nah ini beriman itu bisa bertempat di agama lain, di agama apapun ya, termasuk Hindu, Buddha, Kristen, Islam dan sebagainya. Ini bisa, iman ini bisa berada di tempat agama, berada di agama apapun. Yang penting pasrahnya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Sang Widiwasa. Nah, Kristen pasrah kepada Bapa, ini benar-benar sungguh-sungguh. Inilah yang disebut dengan Islam sejati. Wangel niki ngaji. Mulane nek sampean dadi wong Islam sing model cendak-cenduk, model seneng ngaji, aja ngelokne liyan. Pokoke agamane gak Islam iki akhirnya dipilah-pilah nggih. Terus akhirnya didiskriminasi. Ini jangan. Karena apa? Karena belum tentu kita yang setiap hari sholat rajin, kita berpuasa, kita ibadah yang lain, zakat juga, haji ya juga kita nyanyi neng Mekah sana, ini belum tentu kalau iman kita ini lebih baik daripada mereka yang ada di Hindu, Buddha, Kristen atau di agama apapun. Ya, karena apa? Karena inna dina indaullahil Islam, ini bagi orang yang umum ini mengartikan bahwa agama Islamlah yang diterima oleh Allah, ini gak salah, ini benar, akan tetapi ini lebih pasnya
Inna indallahil Islam itu, ya, orang-orang yang pasrah, manusia yang pasrah, benar-benar pasrah kepada penciptanya, kepada Tuhannya, ini yang disebut dengan Islam yang benar. Bisa dipahami ya? Makanya kita harus paham, ketika ada ustadz mengatakan, oh saya ceramah di Magelang, contohnya Magelang, Islamkan orang 1000, wes gak usah gumun, wes ora usah gumun. Wakeh koncoku ya wakeh sing model ngono kuwi. Terus akhirnya tak tekoni, wong sing tok Islam ning mbiyen piye? Gak ngerti jawabannya. Lah, makanya di sini kita sering lab ini ngomongin tentang ilmu dalam, ilmu daleman, ilmu tua. Lah ilmu tua ini apa? Ilmu tua ini ilmu, ya, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan dari makhluk yang lain. Yaitu tentang ilmu tauhid, ilmu makrifat, tentang ilmu hakikat, ilmu makrifat. Ya, terus ilmu tauhid, ilmu tarekat, ilmu syariat, semuanya ada. Ya, seperti itu. Kita harus paham. Tapi kita juga harus hati-hati kalau kita sudah berhakikat, ya. Kenapa? Karena banyak yang menyalahgunakan, ya, karena kemalasannya untuk mengerjakan ini itu, sehingga mempunyai pembenaran tersendiri. Ya, suatu contoh. Ini banyak juga, teman saya juga banyak. Mereka sudah ngaji sudah puluhan tahun, bahkan ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Ada yang bareng aku ini sekitar 22-an tahun ngaji bab hakikat. Nah, kenyataannya ini juga beda. Banyak dari mereka yang tidak mau sholat taruh konco-konco, sholat pada umumnya itu gak mau. Dengan alasan apa? Tak jubuk, tak ambil hakikat tok, ya, tak jimuk hakikat tok. Karena apa? Karena hakikat ini lebih penting daripada syariat. Dia sering bilang seperti itu mereka, ya. Karena apa? Karena dia ngerti bahwa nanti yang dihukumi oleh Allah ketika orang itu sudah meninggal, yang meneruskan perjalanan ini adalah rohani. Ini paham. Tapi nglalek ini ning kono ki mang lek ning donya iki ana aturan. Mulane para ulama biyen, termasuk Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, wis macam-macam, termasuk mazhab 4 itu dan yang lainnya, ini menciptakan yang namanya ilmu fikih, ya. Nah, ilmu fikih ini kan untuk noto kehidupan manusia pada waktu di dunia seperti ini, sing seharusnya sholat cendak cenduk, ya, sholat ya sehingga gerakan badan juga apa ya, dengan bibirnya komat kamit, ini ya dilakukan. Oh, seorang sah ngomong iki sholat tak jimuk kakek kote, tak batin tok. Ya bener, itu ya bener. Tapi itu benernya kamu sendiri, gitu ya. Nah, ini kalau orang ngarep bijaksana, orang bermakrifat, orang berhakikat, ngarep bijaksana, itu pasti paham. Nek tingkah laku niki gak bener, niku yo gak gelem, ya. Ning lek tingkah laku niki bener mungguhe dhek dhewe niku yo gak gelem. Lah kudune piye? Kudune tingkah lakune niki yo bener mungguhe awak dhewe, yo iso ditampa, yo nyenengne wong liya. Niku baru bener. Karena apa? Karena paham bahwa ibadah ini ada ibadah lahir, juga ada ibadah batin, gitu. Ada ibadah spiritual, juga ada ibadah sosial, okay? Jadi ada ibadah spiritual, juga ibadah sosial. Walaupun ada orang bilang bahwa ibadah spiritual ini lebih penting daripada sosial, ini bohong, okay? Ini bohong. Mesti wong sing model ngono gak ngerti ngaji. Sak mau ngaji ya diomongi kancane guru, apa kancane sing sambil ngopi jagongan, sing ngomongne bab hukum niku dipenggal-penggal. Saupo mau nglakoni model ngoten niku nggih. Ngandalne ibadah spiritual sampai bathuke ngapal, tasbih sampai gene sak apa ya tinggi kalungan sampai kaya tom samcong ngono kae,
wiridan Allah 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 dan sebagainya, hanya memanggil nama-nama Gusti Allah tanpa tahu Gusti Allah yang sebenarnya itu di mana dan seperti apa, ya ini juga nanti akan rusak juga. Itu namanya ibadah spiritual. Lah ini banyak contoh, ya banyak contoh seperti itu. Saya juga punya temen ini banyak yang modelnya kayak itu, ya setiap hari sholat rajin, ya sampai sholat sunatnya rawatib, ya sebelum ba'diyadal dan qabdiyadal dan ba'diyadal ini rajin. Setelah itu wiritan apa dzikir wis mbuh kono, wiritan pegang tasbih ini sampai jam, bukan hanya menit tapi jam, ya. Tapi ketika ada tamu, assalamualaikum gak reken, assalamualaikum gak direken, assalamualaikum gak direken, tamunya akhirnya apa? Kecewa. Ada orangnya ketika bertamu, tapi kenyataannya nggak bisa menemui tuan rumah. Ini juga kecewa, teman. Dan ini bukan merupakan sifat-sifat orang-orang yang arif bijaksana. Ini enggak. Kenapa? Dia egonya tinggi. Seakan-akan ibadah sosial ini tidak ada gunanya, sehingga dia hanya mengurusi hablum minallah, bukan tidak disertai dengan hablum minannasnya. Ini enggak di jalan. Ya percuma. Lah sing model ngono ki walaupun ibadah 1000 tahun salat centak-centuk tengah rae sedina sewengi salat sunate 1000 rakaat. Iku hasilnya niku ya mungkin ya nol, gitu. Makanya di Quran itu fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Setiap hari sholat sregep, setiap hari sholat berjamaah ini rajin, tapi sosialnya gak ngerti belas, tonggone kelaparan gak mikir, anak yatim gak nyantuni, ono fakir miskin gak ngereken belas, ngono njaluk swarga. Aduh Kang, gitu. Hadirin wal hadirat ingkang minulya, niki kembali lagi kepada pokok permasalahan, yaitu tentang sholawat tadi, ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa salim. Tapi yang kita bahas tadi tentang ini, ya, dua kalimat syahadat, yaitu yang kedua, ya, dua kalimat syahadat atau syahadat ini, syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lah ini apa ya, kalimat yang itu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita harus mikir dengan otaknya mari kita untuk berpikir, ya. Ketika kita bersaksi, kita sudah berani bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, gitu. Muhammad utusannya Tuhan. Lah Muhammad yang mana? Kalau aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, kalau kita merujuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ada di Mekah meni jedone neng Madinah, itu bersaksi, itu adalah kesaksian Anda, ini adalah kesaksian yang bohong atau kesaksian palsu. Kenapa? Karena nggak mungkin sampai sekarang ini lagi bersama saya nyemak di Gustop ini, ya, tahunnya sudah 2024, ya. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedone kapan? Sudah 1600 tahun yang lalu. Anda bersaksi bahwa Nabi Muhammad yang ada di sana itu adalah Rasul atau utusannya Gusti Allah. Nek sampean iso bersaksi model kono kuwi, aku pengen roh sampean, pengen tahu sampean buktinya seperti apa. Saya yakin semua pasti mikir, ini mumet nendas ya, ini mumet sirah. Tapi gak apa-apa, suatu saat kita juga paham juga kok, okay? Jadi ketika wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hidupnya gak bareng, Kang, nggih, Mbak Bu.
uripe Kanjeng Nabi Muhammad karo uripe sampean niku gak bareng. Kanjeng Nabi Muhammad biyen wis 1500 tahun lebih sudah wafat meninggalkan kita semua. Dan ini dari segi masa tidak bareng, tidak sama. Ya. Lalu dari segi ini tempat, beliaunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tempatnya ada di Mekah sana, sedangkan kita berada di Jawa, di Indonesia. Kira-kira sama iso nyekseni apa enggak? Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau sampai bersaksinya merujuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berarti saksi Anda adalah saksi bohong dan Anda adalah pembohong besar. Tuh, angel lagi. Ilmu ini kok angel. Makanya terus ngaji yo. Ya terima kasih untuk yang hadir semuanya. Tolong dibantu lihat layarnya ya, biar semangat aku. Jadi itu. Jadi ketika kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita harus paham betul bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kita harus paham ini Muhammad yang mana, Muhammad siapa. Ya, kita harus paham. Muhammad Rasulullah, kita harus paham. Makanya kita untuk mengetahui ini kita harus paham tentang ilmu akadiyah, ilmu wahdah, ilmu waqidiyah. Ya, akadiyah itu apa? Wahdah itu gimana? Waqidiyah itu gimana? Atau yang disebut dengan ilmu zat, sifat, asma, afal. Kalau Anda tahu itu semuanya, maka nanti bisa sholawat Anda ini benar-benar, kesaksian Anda ini benar-benar kesaksian yang benar. Ya, wis tak wae gambaran sedikit ya. Gambaran sedikit. Ini mari kita berpikir bersama-sama ya. Kita berpikir bersama-sama. Otak kita mainkan, mindset kita rubah ya. Kita rubah. Biar apa? Biar kita nanti paham betul kesaksian kita kepada Tuhan, kepada Muhammad ini benar-benar kesaksian yang benar, tidak kesaksian palsu ya. Jadi ini contoh aja yang bisa dinalar ya, dinalar juga bisa nanti bisa untuk rujukan supaya kita mikir biar bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Tuhan. Ini biar kita bisa berpikir. Jadi contoh ini pakai logika saja. Ya, ini saya mau tanya sebelumnya ya, Anda semuanya ya yang hadir di sini ya, saya mau tanya, Anda pernah dengar orang bercerai atau belum? Silakan dijawab. Pernah dengar? Mungkin saudara, mungkin tetangga, mungkin siapa gitu bercerai. Nek belum tahu orang bercerai, silahkan besok atau kapan gitu pergi ke pengadilan agama. Wis owakeh. Apa malah nang Tulungagung, Blitar ya. Predikat perceraian yang paling besar tahun 2020 yang pas corona itu ya. Pas tahun 2020 ini perceraian terbesar ini daerah Blitar Jawa Timur ya. Itu dulu, tapi sekarang saya nggak browsing lagi ya itu ya. Kalau belum tahu pengadilan agama, belum tahu orang percaya, silahkan datang ke sana, pasti tahu sampai. Nah, di situ kan orang bercerai ya, ini kan pasti ya ada saksinya ya. Pada waktu nikah juga butuh saksi, pada waktu bercerai juga butuh saksi. Karena apa? Karena ketika nggak ada saksinya, dikhawatirkan ini nanti menjadi rancu, menjadi kumpul kebunnya kumpul ya, maksudnya ngoten nggih. Jadi kita harus paham semua. Ketika di situ ada orang bersaksi pada waktu ada orang bercerai, itu pasti ada dua saksi. Ya, ini bisa, ya, ini bisa. Ya, mari kita pikir ya, kita olah otak kita ya untuk berpikir yang bisa dipikir saja ya. Jadi kesaksian nanti kita kesaksian bahwa diri
bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, ini biar Anda ini benar-benar bisa paham ya. Nah jadi itu pasti ada saksinya. Lah saksi ini pasti ditanyai oleh hakim, oleh jaksa ya. Ini saumpama si A menjadi saksi dan si B juga menjadi saksi, yang cerai si C. Ya ini si A dan si B ini pasti ditanyai. Yang paling awal biasanya ini oleh jaksa, ini dilihat alamatnya ya, alamatnya yang disaksikan dengan yang menyaksikan, yang menjadi saksi ini sama apa enggak. Kalau sama, mungkin RT-nya sama, RW-nya sama, insya Allah oleh siapa ya? Oleh jaksa enggak ditanyai lagi. Nah, tapi kalau ini antara yang cerai sama dua saksinya ini alamatnya beda jauh, dalam arti ada berpuluh-puluh kilo, ini oleh jaksa pasti ditanyai. Suatu contoh, si A dan si B ditanyai, kamu tahu nggak kehidupan sehari-hari orang yang bercerai ini? Pasti ditanya gitu. Kalau Anda tahu, ya bilang jawabnya tahu. Jaksa pasti ngomong, kamu bohong. Ini pasti. Kowe ngapusi. Lah, urip muadoh, tempat tinggal muadoh kok bendino roh kehidupane wong iki sampean ngapusi, sampean pasti bohong. Sampean akhirnya bingung. Ya. Nggak bisa jadi saksi. Kalaupun bisa jadi saksi ini pasti jaksane beling wis sampe ana duit cak mene. Wis urusan selesai beres. Biasanya ngoten. Tapi yang jujur ini pasti ditolak Anda. Kesaksian Anda untuk menyaksikan bahwa ini mau bercerai ini sampean pasti ditolak. Ini pasti. Karena apa? Karena sampean nggak tahu. Anda tidak tahu kehidupan sehari-hari orang yang mau bercerai tersebut. Ya, nah ini logikanya seperti itu. Nah ini kesaksian kepada diri kita sendiri ya, saksian untuk kita sendiri. Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nek sampean ning kono ki ngugemi, nggih ngugemi jarane wong-wong ning kono ki jarane orang-orang umum ning kono mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ini boleh, ini betul. Karena apa? Karena memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ada di Mekah, ada di Madinah dulu, ini adalah utusannya Tuhan, utusannya Allah, ya, utusannya Allah. Akan tetapi ini beda dengan apa yang kita ikrarkan di dalam hati kita, diucapkan lewat bibir kita. Ya, ini beda dengan yang itu. Yang ini wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada nabi, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah ini Muhammad yang mana? Nek sampean bersaksi ini harus tahu ini Muhammad yang mana, Muhammad bin Abdullah sana atau Muhammad yang melekat pada diri kita sendiri. Itu loh ya. Makanya sampean tak kasih gambaran sedikit contoh sudah ya. Nah ini pengertiannya, ya pengertiannya ngeten. Jadi ngomongnya kesaksian kepada Tuhan, kesaksian kepada kesaksian bahwa diri ini adalah, bahwa Muhammad ini adalah utusannya Gusti Allah. Ya ini ngeten. Dan terus kita harus paham bahwa manusia ini yang mana ya manusia? Ya manusia ini kan, ya ini manusia semuanya, ini manusia. Nah ini ternyata ketika ini nggak bisa bergerak alias nafas ini nggak ada, wis ora ono ya, tidak ada orang menamakan itu manusia, nggak ada. Tapi apa? Sudah ganti apa? Ganti mayit, gitu, ganti mayit. Dan kita semuanya yang hidup di dunia ini nanti juga sama akan menjadi mayit. Lek wis jenenge mayit kuwi ndak kena, tidak bisa dinamakan manusia. Kalaupun ada yang menamakan ini mayat, katanya si sopo ya, ini aja yang enak, katakanlah sampean ini pergi ke makam, di sana ada tulisan itu kan, ada tulisan si A, tulisan si B, C dan sebagainya di maisan itu. Ketika sampean pergi ke makam,
Di sana kan banyak tulisan, apa mana sing dijing bagus-bagus, tulisannya jelas. Nah, ketika sampean ke sana, mungkin ya bersama-sama dengan teman-teman Anda, dengan saudara Anda ke sana, tahu bahwa itu ada tulisan, pasti ini uni ini beda. Yang tadinya ini si A, jadi enggak. Ini makamnya si A, kan gitu kan, ganti makam. Karena apa? Yang di dalamnya ini bukan si A yang benar, akan tetapi mayat atau ini apa ya, rogo yang dipendam oleh orang-orang itu ya. Ya ini. Lalu si A mayat atau ini apa ya, rogo yang dipendam oleh orang-orang itu ya. Ya ini. Lalu si A ini gandengannya, makanya di Quran alastu bi rabbikum ya, qalu bala syahidna, alastu bi rabbikum, apa bukan saya Nur Muhammad ya Tuhanmu? Akhirnya apa Nur Muhammad jawabannya? Iya, engkau adalah Tuhan saya, kan gitu jawabannya. Nah ini kesaksian yang betul yaitu. Jadi Nur Muhammad kita harus paham, Nur Muhammad itu siapa, Nurullah itu siapa, kita harus paham bahwa semua yang wujud yang ada di alam semesta ini, entah itu rembulan, entah itu matahari, entah itu manusia, entah itu iblis, entah itu gendruwo, entah itu hewan, tumbuhan dan sebagainya, ini adalah yang kelihatan oleh mata maupun tidak kelihatan oleh mata, tapi bisa kita rasakan. Ini adalah bahannya dari Nur Muhammad ya. Terus mengenai Nur Muhammad, di dalam diri Anda ada Nur Muhammad, di dalam diri saya juga Nur Muhammad. Karena apa? Karena bahan ya, bahan dari semua yang diciptakan Allah di alam semesta ini berasal dari Nur Muhammad ya. Berasal dari Nur Muhammad. Jadi ketika kita bersaksi, ini sadar bahwa ini adalah rogo ini dari Nur Muhammad, tidak bisa hidup, tidak bisa bergerak, atau tidak bisa apapun kecuali ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan adalah hidup, atau disebut dengan Allah yang Maha Kuasa. Oke, paham? Lah prakteknya ini Kang ya Mbak Bu, ini prakteknya gini. Kita untuk mengetahui ini biar paham betul, ini prakteknya biar dipraktekkan sekalian. Kita buka otak kita buka hati kita mikir ya, kita mikir otak kita untuk mikir, lalu dimasukkan ke dalam hati, ditancap neng jeruk dodo ben gak hilang-hilang. Apa ya? Jadi ini mengenai kesaksian kita bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi tentang Muhammad ini kita sendiri ya. Karena apa? Karena sesuatu yang bukan asli zat ini adalah ciptaan. Kalau zat atau Allah ini bukan ciptaan tapi pencipta, tapi kalau sifat ini atau Muhammad ini adalah ciptaannya zat. Karena manusia ini ada dohir juga ada batin. Dohir pun juga ada dua, dohir halus juga ada dohir kasar. Dohir kasar bisa kita pegang, bisa kita gini-ginikan, ini dohir kasar, bisa kita lihat dengan mata kepala, bisa kita pegang seperti ini, kita pijat dia merasakan sakit, ini adalah dohir kasar. Dan dohir halus ini yang ada di dalam, ini adalah roh. Ini namanya ruh, atau orang sering menyebutnya adalah arwah. Dan yang menyebabkan ruh ini kerasan yang jadi rogo iki ini karena punya tali. Apa talinya? Talinya adalah napas. Nek enggak percaya silahkan dibuktikan. Sampai ojo ambekan 1 jam. Nggih. Roy minggat. Gitu. Roy minggat. Ngoten niku contoh yang ngoten. Jadi ini antara jasad kasar dan jasad halus
ini adalah wadah, tapi yang jasad kasar ini nanti ketika jasad halus beserta hidup yang di dalamnya ini yang mendapat hukum, ya, yang mendapatkan hukum dari Allah, akan tapi jasad kasar ini yang asalnya dari tanah nanti akan kembali ke tanah, makanya dipendem neng jero lemah, gitu. Wis gak kena dihukumi neng kono gimang, ketika wis orang sudah meninggal dunia jasad dipendem neng lemah, wis gak kena dihukumi, dikelek kali ya wis kono, dipendem dikene ruangan gebeku ya monggo, wis gak iso apa-apa. Ya, itulah yang disebut dengan Rasul. Ya, paham ya? Rasul. Jadi di sini ada jasad halus juga jasad kasar, ini adalah Rasul. Lalu Allahnya gimana? Allah wa'ulahu muqitum, ya. Wa'ulahu muqitum, dan Allah itu sifatnya melimputi apapun. Nek menusa kuwabe ya dilimputi kabeh, tangan dilimputi Gusti Allah, mata dilimputi Gusti Allah, rambut dilimputi Gusti Allah, kaki dilimputi Gusti Allah, kabeh sampean ya aku sing ketara sak blegere model ngene iki kabeh dilimputi Gusti Allah, walaupun iblis, walaupun setan, walaupun malaikat, sama semuanya. Ya. Nah ini sudah dilimputi Tuhan, dilimputi hidup sehingga bisa bergerak-gerak, bisa ngomong karo sampean kabeh. Gitu. Ya, ini gini ya, kita lanjutkan. Muhtaram, ini apa Pak Tarom? Jadi kita lanjutkan ya. Jadi ini namanya Rasulullah. Rasulullah utusannya Gusti Allah. Ini bisa dipraktekkan sekarang. Ya, ini seumpama gini, zaman sekarang ini kan ikut labnya Gustop pada siang ini ya, wis mbuh lab Gustop ini ono manfaatnya apa gak, sing penting aku seleb pokoknya lambene syukur jeblak ngono tok ya wis wis gak apa-apa. Jo kersane Allah kalau blek ngomong niku ning utek niku langsung muncul jangan arep tak omongne sampai bingung. Ya, kita praktekkan caranya, kita mengetahui bahwa Rasul adalah utusan Allah. Ya, ini gini, ketika kamu punya keinginan, nek wong sering menyebutnya kerenteke ati pertama adalah benar-benar murni dari Allah. Lalu kalau dipikir-pikir itu sudah kecampuran dengan iblis, gitu. Jadi sampan punya kerentek, ingin seumpamanya ingin beli bakso aja ya, beli rokok ngomong lanang tapi beli bakso, ingin beli bakso. Saya setelah mendengarkan labnya Gustop pada siang ini, saya mau beli bakso. Itu adalah kerentek urip, kerentek Tuhan, kerentek Allah, gak bisa dipungkiri. Akhirnya di situ sampean kan mikir Gusti Allah itu mulai nyipto, sampean mikir boleh tuku bakso nang endi karo sapa, contohnya ngoten. Jadi sampean akhirnya mikir, oh beli bakso nang kono nang beli bakso idola, ngoten. Nah, ketika kerentek itu sudah jadi, ketemu di bakso idola, ini simpan di dalam hati sampean. Oke. Disimpan di dalam hati sampean. Nah, ini pasti. Ya. Nah, di dalam hati sampean. Ini masih Tuhan kok, belum kecampuran dengan makhluk. Disimpan yang jerone hati. Lalu setelah lab ini akhirnya sampai merintah rogo kasar, rogo halus, ayo budal. Akhirnya sampai numpak motor, ini budal tumbas bakso neng idola. Nah, ini kan utusan ya. Jadi utusan yang kono kemang, sikile sampean kon melaku, motone kon bantu sikil nyawang ben sikile gak kesandung, gitu.
ya kupinge kon ngrungokne enak swara-swara mbok menawa arep nyebrang aspalnya swara weng ngono. Zaman kudu paham kerjasama, tangannya yuk kanggo nyekel setir ben iso jalan. Ya ini kerjasama antara ruh satu dengan ruh yang lainnya, ini kerjasama di situ. Karena apa? Karena mendapat perintah dari Roh Kudus. Roh Kudus ini yang ada di dalam otak, ini Roh Kudus. Ya, diperintah kerjasama, gitu. Nah akhirnya berangkat beli bakso di bakso idola. Itulah yang disebut gambarannya Rasulullah seperti itu. Jadi Rasulullah itu adalah utusannya Gusti Allah. Nah carane piye carane awak dhewe? Ya perintah sing apik-apik dinyangi, sing ala-ala ditinggal. Lah awak dhewe manut karo petunjuke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah yang ada di Mekah, yang hidupnya sudah 1500 tahun yang lalu. Kanjeng Nabi yang sana ini merupakan ya Nabi Rasul yang memberikan petunjuk kepada kita semua. Itu loh, kita harus paham. Oke, hadirin wal hadirat, oke. Niki saged dipahami napa dereng? Nek saged ya mpun, nek mboten saged ditanya. Niki sudah saya gambarkan dengan logika bagaimana kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini sudah saya gambarkan, sudah saya sajak mikir bareng-bareng sampean kabeh, mikir pakai logika, uteke dimaini, atine dibuka. Lah engko lek atine enggak dibuka, kok besok hilang. Jadi uteke gawe mikir, uteke digawe mikir nggih. Kalau wis dadi pikiran wis dadi apik dilebokne nang ati, utawa lek jarene Gus Dur ya golek guru waskita ben iso nancepake ing jero dodo. Ngoten nggih. Terus ngoten. Terus gampang nek wong ngomong aku Islamne dalam satu forum ini 15.000 orang. Kayak katanya Zakir Naik yang ada di India. Terus ada gus-gus ini yang ada di lagi viral, ada gus-gus yang ceramah-ceramah ini satu hari katanya mengislamkan 1.000 orang. Wis gak usah direken, gampang. Wong duwe duit 100.000 kon maca syahadat kabeh gelem. Kula mawon nggih purun niku ngoten. Dados njogone bare bar nuntun maca syahadat niku sing angel. Makanya jangan heran sekarang kalau Anda melihat di berita-berita di medsos ya, di medsos kan banyak sekali para artis karena ingin populer masuk Islam keluar menjadi Kristen, masuk Islam keluar agamanya Hindu, masuk Islam keluar lagi agama Konghucu, macam-macam banyak. Bahkan anak sing bolak-balik, anak sing bolak-balik saiki masuk Islam, somben masuk Kristen, masuk Islam nih masuk Kristen nih, tergantung bolone. Niku kathah ngoten niku. Krono apa? Krono tidak dikasih pemahaman yang benar itu loh ya. Nek dikasih pemahaman yang benar dan ilmunya ini merasuk di dalam dada, ya Islam ya Islam. Dan mohon maaf, tapi saya tidak mengatakan ini Islam inna dina indallah Islam, agama yang ditompo mengagama Islam itu enggak. Tapi dalam arti inna dina indallah Islam, din ini ya memang agama. Makanya banyak yang salah mengartikan inadillah indallah Islam, mung wong Islam tok sing ditampa karo Gusti Allah. Iki sajane ya bener. Ning hanya orang Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu betul. Tapi hanya orang-orang yang pasrahnya benar kepada Tuhannya ini yang diterima oleh Allah. Bukan cuma agamane Islam penggane ngapusi koncone, kadang ngaku ustad, ngaku kiai, ternyata ada orang minta tolong ke situ ditarget, ini minyak malaikat harganya 20 juta, kamu kerasukan iblis, ini kalau tidak segera ditangani nanti kamu akan bahaya, akan meninggal dan sebagainya. Terus minta syarat beli minyak ini pakai pitik ireng mulus, pakai wedhus kendet dan sebagainya.
itu macam-macam, banyak yang versinya seperti itu. Makanya kita harus paham dulu ya tentang ilmu tauhid, ilmu makrifat, ya ilmu hakikat. Kalau tahu itu sampai bisa membedakan, oh iya ini dukun bener apa dukun-dukunan, itu baru bisa membedakan. Ini kiai bener apa kiai kinan, bisa membedakan. Kayak ini ustadz bener apa ustadz-ustadzan, bisa membedakan. Tahu. Karena apa? Karena sekarang ini orang wis dibiah uyah. Pokoknya anak geruduk-geruduk yang kono kimang geruduk-geruduk apa meneh wonge ganteng, wonge bagus. Wis wong gak ngereken. Iki malah kejadian yang Blitar niku kuwadah ya. Aku ndak ngomongin Gus Kaili. Goro-goro ngrungokne pengajian nggih. Goro-goro ngrungokne pengajian iki ibu-ibu rumah tangga. Lah bojone utawa sing lanang niku gak ngijini, sing lanang ki repot bangah ngengkel ngrungokne pengajian sampai cerai niku kathah. Niki daerah Blitar Tulungagung. Cek penting ngrungokne pengajian sing gak jelas daripada manut karo bojone dijak apik gak ngereken ning panggah pilih teko ning pengajian sing ditekoni oleh ilmu apa. Ngajine lucu. Ditekoni kowe ngrono oleh ilmu apa? Babake ngajine lucu. Dadi oleh iki lucu. Niku kathah sing model ngono kuwi. Makanya kita harus hati-hati. Ya hadirin wal hadirat ya, ini nanti kurang 2 menit ya kita pungkasi ya. 2 menit lagi kita sudah pas 1 jam. Nanti kalau kebanyakan kokian sing tak omong nih gak tambah paham tapi tambah mumet. Sing ngomong nih mumet apa mana sing ngrungok nih tambah mumet sirahe, cemut-cemut. Masalahnya apa? Masalah ilmu model ngene iki mang wadah klorin nggih. Klorin awal-awal beguru. Awal-awal beguru model ngaji model ngene iki gering 1 minggu. Klorin ngoten. Yang muka-muka sampan enggak, tapi ini campur umum ya. Tapi kalau saya dulu cuma bleger tentang ilmu tauhid, ilmu makrifat, ilmu hakikat kering seminggu. Tapi ini kan tak selingi ilmu macam-macam ya. Jadi kita ini ada Gusti Allah yang ada di Quran, di situ menyebutkan ya ada kalimat perintah karena udek ulu ini kan kalimat perintah, fiilnya fiil amr. Udah kulu bisilmi kafah mlebu ning jerone Islam niku secara keseluruhan. Oke. Jadi secara keseluruhan ini kata di situ saya sering mendengarkan ceramahnya para ustadz, ceramahnya para kiai. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ini banyak yang memanai di situ cara potong rambut ya cara Islam. Iya. Jadi wong Islam ini mulai saiki apa ono model potong rambut model Islam enak apa piye aku gak ngerti gitu. Cara pakaian itu pakaian model Islam. Jadi ini ngoten. Nggih, cara ngethoki kuku niku ya pastino Jumat tok. Niku tuntunane wong Islam dari ngoten. Niku nggih mboten napa-napa, pahamane namung ngoten tok. Jadi udah kulu bisil mikafah. Masuklah Islam dalam Islam secara keseluruhan, dalam arti dohiriyah dan batiniah ini diislamkan semua, dalam arti dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua, tanpa ada sedikit pun yang tercecer, yang tertinggal, yang tidak dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya udhaqulu bisil mitafah. Oke, dipahami nggih. Hadirin wa hadirat, saya kira untuk pada siang ini ya saya akhiri. Kalau ada kurangnya ditambal besok atau nanti malam kalau nggak salah ya. Nganggur aku enggak nganggur ya luyuran turut jalan. Masalahnya ini ya sering luyuran ngarit karo konco-konco. Ya di rumah hadirat, saya kira untuk lemnya Gusta pada siang ini segera tak akhiri karena waktunya ini sudah 1 jam penuh ya. Saya ngomong sendiri dengan nada tinggi juga, nada rendah juga ya, sehingga suaranya kerak-kerak, serak-serak kering, serak-serak basah api kayak penyanyi rock itu, serak-serak kering. Kalau ada kurangnya
kalau ada kurang dan salahnya dari Gustopnya bisa minta maaf kepada Anda semuanya ya. Kalau ada lebihnya ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Gustop ini tidak ada lebihnya, yang ada kurang dan salahnya, karena itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semuanya. Saya akhir sekian, ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.